Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai bahan dan komponen listrik. Nah, untuk sebelum penjelasan tentunya kita ya harus kenalan dulu ya nggak sih? Oke, next slide. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Yusuf dari kelas 1 dan 3 Elin B, NRP 33 dan teman saya. Indira Karisma Putra dari kelas 1 D3 LIB nomor NRP 41. Slide. Nah, oke. Di sini kita akan membahas 5 komponen listrik. Yang pertama itu penghantar, kedua kabel, ketiga steker, keempat stop kontak, kelima konektor. Oke, next slide. Untuk materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu penghantar. Apa sih penghantar itu? Definisi penghantar. Penghantar adalah zat yang dapat mengantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut dengan konduktor. Oke, next slide. Berdasarkan sifatnya yang konduktif tadi, maka konduktor adalah bahan yang konduktivitasnya tinggi sehingga dapat mengalirkan listrik dengan baik. Konduktor sering disebut penghantar karena dapat menghantarkan listrik. Contohnya tembaga, seng, aluminium, dan baja. Karakteristik konduktor yaitu karakteristik mekanik dan karakteristik listrik. Next slide. Oke, kita lanjut ke sifat bahan konduktor. Yang pertama, daya hantar listrik. Arus listrik yang mengalir dalam penghantar selalu mengalami tahanan dari penghantar itu sendiri. Besarnya tahanan tergantung bahannya, dan besarnya tahanan tiap meter dengan penampang 1 mm² pada suhu 20 derajat Celcius dinamakan dengan tahanan jenis, yaitu dengan persamaan R sama dengan hambatan jenis dikali I dibagi dengan luas penampang. Kemudian yang kedua, koefisien temperatur hambatan. Telah kita ketahui bahwa dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume apabila terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. Oke, next slide. Selanjutnya, daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diperhitungkan dalam satuan kakal per jam derajat Celcius, terutama diperhitungkan dalam pemakaian mesin listrik beserta perlengkapannya. Pada umumnya, logam mempunyai daya hantar panas yang tinggi, sedangkan pada bahan-bahan bukan logam rendah. Yang keempat, timbulnya daya elektromotoris termo. Sifat ini sangat penting sekali terhadap dua titik kontak yang terbuat dari dua bahan logam yang berbeda jenis. Karena dalam suatu rangkaian harus akan menimbulkan daya elektromotoris termo tersendiri bila terjadi perubahan temperatur. Oke, yang terakhir yaitu daya tegangan tarik. Sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya, terutama menyangkut dalam distribusi tegangan tinggi. Oke, next slide. Ya, ini merupakan fungsi penghantar. Fungsi penghantar pada teknik listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik yang lain. Penghantar yang lazim digunakan antara lain aluminium, tembaga, baja, wolfram, molybdenum, platina, air reksa, bahan-bahan resistivitas tinggi, timah hitam, bimetal, dan ceratoptik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.